Satu unit sepeda motor ludes terbakar usai mengalami kecelakaan di Jalan Teguh Umar, Tuban, Jawa Timur, Senin malam. Sejumlah warga sempat berusaha memadamkan api namun gagal. Api baru bisa padam setelah ditangani oleh unit pemadam kebakaran. Peristiwa ini bermula saat pengendara motor melaju beriringan dengan sebuah truk trailer. Namun saat truk akan memutar balik, pengendara motor mencoba mendahului truk dari sisi kanan. Akibatnya sepeda motor tersenggol, kemudian terjatuh dan terlindas ban belakang truk. Tak lama muncul percikan api dari mesin motor. Tadi kan saya habis kena lampu merah kan jalan. Nah, habis itu kan mbaknya itu katanya yang di sana mau putar balik, tapi saya belum lolos, dianya masuk. Gitu. Saya kan otomatis kan kalau kanan udah lolos, saya lihat kiri, nggak lihat kanan gitu. Berarti kepelindes itu sepeda motornya ya? Ya kesenggol terus kehantam bunderan, akhirnya kena mobilnya saya. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pengendara motor sempat menyelamatkan diri sebelum terlindas truk. Kecelakaan ini langsung ditangani unit Laka Lantas Polres Tuban. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Sejumlah pemotor terpleset dan terjatuh saat melintas di Jalan Binuang, Kelurahan Atengarai, Kecamatan Gugu Panjang, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Minyak solar yang berceceran di jalan membuat tanjakan ngarai Sianok licin. Dalam rekaman CCTV memperlihatkan pemotor mencoba menghentikan laju kendaraannya, namun hilang kendali hingga terjatuh. Warga setempat berupaya menolong dan mengingatkan pengemudi agar menghindari jalan yang licin. Mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi untuk membersihkan solar yang mengakibatkan jalan licin. Menurut informasi, 15 pemotor terjatuh. Salah seorang korban mengalami patah tulang tangan dilarikan ke rumah sakit. Ada 3 titik, Pak. 3 titik tempatnya itu kami lakukan pembersihan BBM yang bertumpah itu, minyak solar. Alhamdulillah setelah dibersihkan tentu sudah bisa dilalui. Lebih kurang waktunya setengah jam, 30 menit pembersihan. Pak, ada korban katanya, Pak? Ya, korban informasi Pak RT, ada korban 15 kendaraan motor, satu patah tangan. 3 titik jalan dapat dilewati kembali setelah dibersihkan dan disemprot mobil pemadam kebakaran dalam waktu 30 menit. Warga setempat mengaku jalan tanjakan ini kerap terkena tumpahan solar. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Inilah video yang terekam CCTV saat 2 kelompok remaja putri terlibat adu jotos di perumahan Oscar Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Tawuran antar remaja putri pun sontak membangunkan warga yang tengah tertidur pulas. Warga yang mengetahui peristiwa ini pun langsung membubarkan aksi tawuran. Menurut warga, para remaja putri berasal dari luar pemukiman dan bukan merupakan penghuni perumahan. Warga pun tidak mengetahui motif apa yang membuat kedua kelompok remaja putri ini adu jotos dalam perumahan. Dari kejadian tersebut sekitar jam 3:30 menit ya, itu yang saya ketahui. Itu emang suara gaduh, awalnya suara gaduh, jadi warga terganggu lah ya. Kita bangun, kita cek, dan kita lihat emang ada 2 kelompok yang saling adu jotos. Seperti itulah mungkin kira-kira. Kalau dari identitas emang kita nggak tanyakan, cuman kalau dari fisik warganya itu kita nggak mengetahui sama sekali. Itu warga di luar kampung kita. Artinya bukan warga sini, Pak ya? Bukan warga sini sama sekali. Berbekal rekaman CCTV, warga pun melaporkan peristiwa ini ke Mapolsek Pamulang. Warga berharap peristiwa ini tak terulang kembali. Siap. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Penertiban pedagang kaki lima di Deli Serdang, Sumatera Utara berakhir ricuh. Penertiban dilakukan setelah adanya laporan warga yang resah dengan pedagang kaki lima yang memakan badan jalan. Sebelumnya ratusan warga desa Bandar Khalifah, Percut Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara mendatangi kantor camat. Warga memprotes semakin menjamurnya pedagang kaki lima di Pasar Gambir yang memakan badan jalan sehingga menyebabkan kemacetan. 7 tahun 2015 sudah 7 Mengetahui kedatangan petugas, para pedagang pun panik dan langsung mengamankan barang dagangannya. Aksi tarik-menarik pun tak terhindarkan.
Pedagang yang tak terima barangnya diamankan pun berusaha merebutnya dari petugas. Saya bersyukur atas dukungan masyarakat. Namun kami juga punya kendala, kami juga punya batasan. Tadi disampaikan Ibu Katrina, ini pasar pagi. Terima kasih gagasannya. Kita akan mainkan di pagi hari. Terima kasih Pak Camat, terima kasih. Ya. Sebelumnya warga sudah berulang kali memprotes PKL itu. Sementara itu Camat mengaku permasalahan ini takkan selesai jika masyarakat tidak mendukung programnya. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Seorang pria menjadi bulan-bulanan warga yang kesal terhadap pelaku yang diduga hendak mencuri. Dengan geram, warga menghakimi terduga pelaku dengan bertubi-tubi. Beberapa warga melerai amukan warga dan mengevakuasinya. Peristiwa ini terjadi di Jalan HM Ria Cudu, seberang Ulu 1 Palembang. Beruntung nyawa korban berhasil diselamatkan setelah polisi datang ke lokasi. Untuk sementara ini diduga melakukan percobaan pencurian. Jadi kami ke sini berdasarkan informasi dari masyarakat bahwasanya telah diamankan tersangka yang melakukan percobaan pencurian HP. Pelaku sebelumnya terpergok hendak mencuri di salah satu rumah warga dengan modus merusak jendela rumah. Tersangka kemudian dibawa ke Mapolsek Seberang Ulu 1 untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Inilah video amatir saat polisi meringkus pelaku curanmor yang telah beraksi di lebih dari 10 TKP di wilayah Padang, Sumatera Barat. Saat hendak diamankan, tersangka yang menggunakan sepeda motor berusaha melarikan diri. Tersangka pun akhirnya berhasil diringkus oleh petugas usai terlibat kecelakaan di jalan raya saat melarikan diri. Tersangka yang merupakan residivis kasus narkoba dan curanmor ini pun berhasil diamankan dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar guna menjalani perawatan medis sebelum digelandang ke Mapolresta Padang. Yang dilakukan di malam hari setelah kita melaksanakan penyidikan dari barang yang diambil tersangka, kita melacak atau mendeteksi sebagai pelaku. Kita melaksanakan penyelidikan langsung ke lapangan dengan tim Rewang dan berhasil kita mengamankan yang diduga tersangka. Dari pengakuan pelaku ada berapa TKP? Menurut hasil pemeriksaan yang kita lakukan di unit periksa setelah kita penangkapan, kita kembangkan untuk TKP ada lebih kurang 10. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang pria mencuri ban mobil milik warga yang terparkir di pinggir jalan. Pelaku tak hanya mencuri satu ban saja, tetapi mencuri keempat ban mobil milik korban. Dari rekaman CCTV terlihat pelaku berjumlah 2 orang, satu pelaku menunggu di dalam mobil angkutan kota, sementara satu lainnya beraksi mencopot dan mencuri ban. Keduanya beraksi menjelang waktu subuh. Korban mengatakan dirinya tiba di rumah sekitar pukul 1 dini hari dan tidak memarkirkan mobilnya di dalam garasi rumah. Itu dari jam 3:30 sampai 4:30 kira-kira gitulah. 1 jam aja dia kerja. Satu orang yang kerjakan satu orang pakai dongkrak engkol aja dia. Kawannya nunggu seberang sana pakai angkot. Kalau kulihat apa nomornya itu nomor 10 tuh angkotnya, trek 10. Tadi komplotan ya? Tak komplotan, pokoknya 2 orang udah pastilah. Aksi pencurian ban mobil ini baru pertama kali terjadi di wilayah lingkungan warga. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian mencapai 15 juta rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Tim gabungan rutan kelas 2 Akandari berhasil menangkap seorang tahanan yang mencoba kabur di perairan Laonti, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Pelaku ditangkap saat menaiki kapal nelayan yang akan berlayar ke perairan Bau-Bau menuju Manui, Sulawesi Tengah. Tersangka yang ditangkap langsung dibawa ke sel pengasingan di Rumah Tahanan Negara Kendari hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Pengakuannya bahwa dia mau bersama dulu dengan kapal ikan itu, setelah
bisa dia merapat ke bau-bau, mungkin di bau-bau lah dia di sana, nanti lagi melanjutkan pelariannya. Modus yang dilakukan tahanan yang melarikan diri ini dengan memasukkan tanda tangan kepala rutan untuk menjenguk keluarga yang sakit. Bermodal surat izin tersebut, pelaku diizinkan keluar rutan tanpa pengawalan dari sipil. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Ya, inilah tembok yang dibangun di halaman samping rumah milik Bagus Robianto, warga Kelurahan Bangunsari, Ponorogo. Sebelumnya halaman rumahnya menjadi jalan yang digunakan para warga untuk melintas. Tanah tersebut adalah sah milik Robi berdasarkan putusan pengadilan yang sudah memenangkannya. Sementara warga di sekitar rumah pemilik lahan menyebut jalan ini sudah ada sejak lama dan biasa digunakan untuk melintas. Diduga persoalan ini muncul karena adanya perselisihan antara pemilik tanah dan warga. Pemilik tanah selama ini tidak dilibatkan dalam kegiatan kemasyarakatan. Selain itu, perilaku warga yang melintas tidak sopan sehingga membuat pemilik tanah terganggu. Kasus ini pun viral di media sosial setelah warga setempat merasa kesulitan setelah jalan ditembok. Ada jalan tebus dari sebelah selatannya BRI itu masuk ke selatan itu ada. Terus selain itu ada lagi? Ada lagi yang dari sini tebusnya gitu. Berarti jalan ini bukan jalan satu-satunya? Ada 2 jalan. Dengan terdakwa Mario Dandi, Satrio, dan Shane Lucas kembali digelar hari ini. Ya, mantan kekasih Mario Dandi, Anastasia Pretia Amanda, hadir dalam persidangan kali ini sebagai saksi. Persidangan kasus penganiayaan David Ozora hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda pemeriksaan saksi. Hari ini JPU menghadirkan 3 saksi, diantaranya adalah ahli dari Rumah Sakit Medika Permata Hijau, ahli dari Rumah Sakit Mayapada, dan juga mantan kekasih Mario Dandi, Anastasia Pretia Amanda. Sebelumnya, jaksa memang meminta hakim mengeluarkan panggilan paksa untuk Amanda agar menghadiri persidangan untuk bersaksi. Kehadiran Amanda disebut dapat meluruskan fakta persidangan kasus yang sedang bergulir. Kondisi Amanda sebenarnya kurang sehat banget gitu loh. Karena kan Amanda lagi persiapan untuk operasi batu ginjalnya yang mungkin 3 minggu lagi. Karena apa? Amanda tuh ada infeksi terlebih dahulu. Jadi sehingga operasinya nggak bisa seperti orang dilakukan laser segera gitu. Karena dia sudah mengalami infeksi kandung kemih pada saat sebelumnya. Sehingga harus ada selang untuk servis-serpihan kalau misalnya ada itu dibuat dulu oleh dokter di Selowam. Sebelumnya memang dulu dirawat hampir 1 bulan di rumah sakit Puri Cinere. Jadi yang diberitakan yang 2 minggu lalu bahwa Amanda sakit sariawan itu memang betul di awalnya, tetapi kemudian ditemukanlah terakhir batu ginjal itu. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, new home of badminton. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 19 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews.
BWF Cross Continental Tour 2023. Live iNews, your home of badminton. Seorang perempuan kepergok mencuri 2 buah sosis di sebuah minimarket di Batu Raja Timur, Ogan Komering Ulu. Aksi pelaku ini terekam CCTV atau kamera pengawas toko. Mengetahui aksi pencurian, pegawai minimarket pun langsung mengamankan pelaku yang merupakan warga Tegal Arum. Pelaku sempat mengelak dan mengamuk saat diamankan sehingga menjadi tontonan warga sekitar. Barang yang diamankan pada saat mengutil kalau menurut saya ini adalah 2 buah sosis. Pelaku ini sebenarnya berbelanja juga di Indomaret, sebagian sudah dibayar dan yang lain tidak dibayar. Di hadapan polisi, pelaku mengaku sudah sering mencuri di sejumlah minimarket di Batu Raja. Dari Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Widoria Agustino, iNews melaporkan. Pendaftaran peserta didik baru atau PPDB tahun 2023 hari ini dibuka di posko pelayanan PPDB yang terletak di SMK Negeri 14 Jakarta Pusat. Posko dibuka untuk membantu orang tua jika ada kendala terkait alur pendaftaran. Sejak dibuka pada 12 Mei 2023, sudah terdapat 547 warga yang memanfaatkan posko pelayanan. Diharapkan dengan adanya posko pelayanan PPDB, kesalahan informasi saat pendaftaran peserta didik baru dapat diantisipasi. Bekerja sama dengan platform media sosial YouTube, Kemenparekraf menggelar pertemuan dengan ratusan konten kreator di Kabupaten Badung, Bali. Acara bertajuk Ngesort Bareng ini diselenggarakan untuk memberikan edukasi kepada konten kreator agar dapat menciptakan konten-konten menarik yang bernilai ekonomi kreatif melalui video pendek di YouTube Shorts. Kita juga nanti bakalan ada banyak rilis-rilis modul dan training-training yang kita bakalan minta kreator-kreator top juga untuk menginspirasi kreator-kreator pemula. Jadi ada banyak cara sih untuk menjadi memanfaatkan fitur-fitur yang sudah kita rilis dan akan kita rilis tahun ini dan tahun depan. Kita menjalankan program ini di 11 kota dari mulai Bandung September tahun 2002 dan ini event terakhir di Bali. Dan setiap kotanya itu ada sekitar 100 kreator yang bergabung dengan Stargate dan sekitar 1000 kreator yang bergabung dalam komunitas yang dibangun oleh Stargate. Kegiatan ini sekaligus memberikan peluang bagi para konten kreator untuk bekerja sama dalam mendukung program-program Kemenparekraf agar tersosialisasi dengan baik ke masyarakat. Ada banyak sekali program di Kemenparekraf yang butuh dukungan dari para konten kreator karena harus disosialisasikan secara masif pada masyarakat. Contohnya apresiasi Desa Wisata Indonesia, kemudian Desa Kreatif, apresiasi kreasi Indonesia. Ngesort Bareng telah berlangsung sejak tahun 2022. Selama perjalanannya berkeliling Indonesia, event ini telah melibatkan sekitar 4.000 konten kreator dari seluruh Indonesia. Dari Badung, Bali, Wiradana, iNews melaporkan. Konter, kontainer terpadu Makassar, merupakan salah satu langkah yang diambil pemerintah kota demi memberikan pelayanan terbaik bagi warga. Kontainer ini diresmikan langsung oleh Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pomanto. Total akan ada 143 kontainer yang akan mengoptimalkan pelayanan masyarakat hingga ke tingkat RT. Sebenarnya sangat strategis kontainer, walaupun kecil banyak fungsi-fungsi. Nah, karena banyaknya layanan, maka pengaturan waktu pelayanan itu menjadi penting. Maka perlu ada manajer yang mengatur. Misalnya sekarang mengurus NIB, jam berapa, hari apa yang ada. Tidak boleh lewat itu karena ada pelayanan lain lagi. Termasuk malam hari. Malam hari dengan teman-teman kepolisian, ada FKPM, ada teman-teman LPM, apa semua, itu menjaga wilayahnya di sini. Kontainer terpadu Makassar dilengkapi pelayanan administrasi yang terkoneksi dengan instansi terkait. Kedepannya masyarakat tak perlu lagi ke kantor camat ataupun kantor balai kota untuk mengurus kelengkapan berkas. Pemerintah berharap masyarakat bisa memanfaatkan kontainer terpadu ini dengan sebaik-baiknya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Harga daging ayam menurut catatan di Badan Pangan Nasional berkisar di harga Rp38.650 per kilogramnya.
Namun ketika di lapangan, tepatnya di pasar basah seperti di Pasar Rawabadak, Jakarta Utara, harga daging ayam masih di angka Rp45.000 per kilogram, dan di Pasar Selipi, Jakarta Barat, harga daging ayam masih menyentuh Rp47.000 per kilogram. Menyoroti hal ini, Ketua DPP Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Yeri Tawalujan mengatakan agar pemerintah lebih peka dan langsung memantau kondisi asli di pasar tradisional warga, agar masyarakat dan para pedagang mendapatkan harga yang wajar. 367 jemaah haji asal Batam yang tergabung dalam kelompok terbang BTH 01 Senin sore waktu Arab Saudi diberangkatkan ke kota Jeddah. Para jemaah akan menempuh perjalanan udara kurang lebih 9 jam dari Arab Saudi menuju tanah air. Para jemaah mengaku terharu selama menjalankan rangkaian ibadah haji, terlebih pada saat pelaksanaan puncak haji yang banyak memerlukan perjuangan fisik. Pada pemulangan jemaah pertama terdapat 18 kloter dari berbagai embarkasi dengan total jemaah sebanyak 7.131 jemaah. Rasanya bercampur aduk Pak ya, senang iya, sedih iya. Cuman bisa berdoa semoga Allah bisa mengundang kami kembali ke sini untuk bisa haji maupun umroh bersama keluarga tercinta. Sangat sedih sekali ya, pasti kita akan kangen sekali ya bagaimanapun juga dengan rumah Allah ya Baitullah, dan juga sebelumnya karena kami berada di gelombang 1, kami juga sangat sedih sekali pada saat kita meninggalkan Madinah, di mana kita meninggalkan makam ya Rasulullah SAW, dan kami juga sedih juga karena kami mengingat terkait dengan perjuangan kami. Tak seperti kota Mekah, Mina, dan kota lainnya di Arab Saudi, kota Taif cenderung memiliki suhu udara yang cukup sejuk. Letaknya yang berada di dataran tinggi membuat suasana di sekitar kota Taif ini terlihat indah dan hijau, sehingga cocok untuk tumbuh sayur dan buah-buahan. Posisi kota Taif sendiri berada di lembah Gunung Asir dan pegunungan Al-Hada, jaraknya dari kota Mekah sekitar 2 jam. Salah satu yang menarik perhatian adalah kereta gantung yang digunakan untuk menuju ke tempat wisata. Pemandangan indah akan didapatkan dari ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut, terlihat dari atas kereta gantung. Para jemaah menempuh perjalanan 20 menit dengan kereta gantung menuju lokasi wisata. Kemudian para jemaah Alhamdi melanjutkan dengan makan siang bersama. Dalam acara santai yang dibalut dengan tasyakuran, disertakan pula acara simbolis tradisi khas Sulawesi Selatan, dinamakan Mapatopo atau penyematan atribut haji. Sementara itu, menurut Managing Director Alhamdi, perjalanan haji Alhamdi tahun ini terbilang cukup lancar. Berhasilnya penyelenggaraan haji ini berkat kerjasama antara penyelenggara dan jemaah sekalian. Bapak Ibu sekalian tentu ketahui, kami mohon maaf bila mana masih tidur sudah dibangunin untuk pergi melontar. Kenapa? Karena melontar kita lihat sepi, sehingga Bapak Ibu sekalian kita bangunkan dari tidurnya. Tentu Bapak Ibu sekalian juga perlu ketahui di mana tadinya rencana mau napar tani, ternyata kondisionalnya mengikat kita untuk napar awal dengan situasi kondisi yang sangat berbeda sekali. Selanjutnya para jamaah diajak berkeliling menyusuri kota Taif, melihat dari dekat proses penyulingan bunga untuk dijadikan parfum. Kota Taif memiliki sejarah yang cukup kuat tentang perkembangan dan penyebaran agama Islam. Di kota inilah Rasulullah SAW pertama kali mendapatkan sebuah tantangan, cemoohan, pengusiran, bahkan sempat dilempari batu oleh penduduk setempat. Kejadian tersebut adalah 3 tahun sebelum hijrah Rasulullah SAW. Jadi bagi Anda yang senang dengan sejarah Nabi, kota Taif wajib untuk Anda kunjungi.
BWF Cross Continental Tour 2023. Live iNews, new home of badminton. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua. MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini di sana? Api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Naiki mobil tahanan, saya akan masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang? The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam. Si kembar Rihana dan Rihani tiba di gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada Selasa pagi. Keduanya tiba dengan kawalan ketat sejumlah anggota tim Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum. Rihana dan Rihani kemudian langsung dibawa masuk tanpa berkomentar dan hanya menebar senyum. Keduanya saat ini tengah diperiksa intensif. Pada saat ditangkap, pelaku ini sedang istirahat ya di salah satu apartemen karena dia ini sering berpindah-pindah dari apartemen satu ke apartemen yang lain. Pak, izin ini kan ditangkap, berarti langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan? Sekarang kita melakukan pemeriksaan dulu Mbak ya. Itu 1 kali 24 jam kita lakukan pemeriksaan dan nanti selanjutnya baru kita menentukan langkah tersebut. Bang, ini tuh pindah-pindahnya tuh memang dia sadar akhirnya diburu sama polisi? Iya, dia sudah mengetahui bahwa sedang dilakukan pencarian oleh pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selalu di Indonesia apa pernah keluar negeri? Dia di Indonesia saja. Si kembar Rihana dan Rihani ditangkap saat bersembunyi di dalam salah satu unit apartemen di kawasan Karawaci, Kabupaten Tangerang, Banten. Keduanya ditangkap oleh tim Resmob di Reskrimum Polda Metro Jaya pada pukul 5 pagi tanpa perlawanan dengan dibantu pihak keluarga. Sebelumnya, si kembar Rihana dan Rihani menjadi tersangka penipuan jual beli iPhone dengan total kerugian 32 miliar rupiah. Keduanya menjadi buronan selama kurang lebih 1 bulan sejak ditetapkan menjadi tersangka dan kasusnya mencuat ke publik. Modus si kembar Rihana dan Rihani adalah menawarkan produk elektronik dengan harga lebih murah dari harga di pasaran. Namun usai membayar, korban tidak pernah mendapatkan barang elektronik yang telah mereka pesan. Atas kejahatan tersebut, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan memblokir rekening milik si kembar Rihana dan Rihani. Kasus ini semakin menyeruak setelah sejumlah korban mulai bermunculan di media sosial hingga mendapat perhatian publik. Amanda hadir sebagai saksi dengan menggunakan kursi roda. Mantan kekasih Mario Dandi hadir sebagai saksi kasus penganiayaan David Ozora di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam kesaksiannya, Amanda mengungkap soal AG yang sempat hilang 2 kali. Mario yang panik. AG hilang sempat mengancam akan menembak David. Amanda juga membantah memberikan informasi kedekatan antara David dengan AG kepada Mario. Selain Amanda, hari ini JPU menghadirkan 2 saksi, di antaranya ahli dari Rumah Sakit Medika Permata Hijau dan ahli dari Rumah Sakit Mayapada. Sebelumnya, jaksa meminta hakim mengeluarkan panggilan paksa untuk Amanda agar menghadiri persidangan untuk bersaksi. Kehadiran Amanda disebut dapat meluruskan fakta persidangan kasus yang sedang bergulir.
BWF Cross Continental Tour 2023. Live iNews, your home of badminton. Banjir bandang Oku Selatan telan 3 korban. Dugaan korupsi dana BOK Dinkes dipertanyakan. Budidaya sorghum mulai dilirik petani. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda melalui iNews Sumsel edisi hari ini, Kamis 6 Juli 2023. Selain 3 informasi utama tadi, berbagai informasi menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Hoirun Nisa, berikut iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, kita awali berita pertama hari ini. Banjir bandang melanda sedikitnya 4 kecamatan di Oku Selatan. 3 orang dinyatakan hilang, sebuah rumah hanyut, serta sejumlah jembatan terseret arus. Banjir bandang dahsyat melanda sedikitnya 4 kecamatan, yakni Kecamatan Kisam Tinggi, Desa Ulak Pandan, sebuah rumah hanyut. Kecamatan Muara 2 Kisam, Desa Lawang Agung, 3 orang hilang. 1 orang ditemukan meninggal dan 2 orang masih dicari. Kemudian jembatan wisata Gemuhak hanyut, kemudian jembatan gantung menuju lahan pertanian juga hanyut. Lalu di Kecamatan Muara 2 terjadi genangan di pemukiman warga. Saat ini sebagian masyarakat melakukan evakuasi mandiri, mengantisipasi mandiri. Di Kecamatan Buai Sandang Aji di Jalan Raya Taubatu Beranak terjadi genangan, mengakibatkan menghambat transportasi. Hingga Rabu siang, di hulu sungai di Kisam Tinggi sudah mulai surut. Di Desa Lawang Agung, itu dilaporkan 3 orang hilang. Pada saat ini sudah diketemukan 1 orang dalam keadaan meninggal, dan 2 orang masih diupayakan pencarian. Lalu di desa yang sama, Lawang Agung, juga dilaporkan jembatan wisata Gemuhak juga dinyatakan hanyut. Dan di jembatan gantung menuju perkebunan warga juga dinyatakan hanyut. Pada saat ini kami sudah melakukan koordinasi dengan Basarnas dan BPBD. BPBD Oku Selatan dan BPBD Sumsel berusaha mengevakuasi warga menggunakan perahu karet. Warga dihimbau untuk tetap waspada dan segera mengungsi jika kondisi berbahaya. Dari Ogan Komering Hulu Selatan, Teddy Hendrawan melaporkan. Pemirsa, diduga kecewa dengan penerimaan peserta didik baru tingkat SMP di Ogan Komering Ulu, kantor DPRD Oku tidak aktivitas di hari kerja. Gerbang ditutup serta beberapa mobiler di ruang rapat paripurna dipindahkan ke kantor Pemda setempat. Pasca pemanggilan Dinas Pendidikan Kabupaten Oku oleh Komisi 1 DPRD Oku terkait kisruh penerimaan peserta didik baru tingkat SMP, Selasa kemarin kantor DPRD Oku lengang tak ada aktivitas. Pintu gerbang wakil rakyat itu tertutup. Parkiran yang biasanya ramai tidak ada kendaraan sama sekali padahal di jam kerja. Bahkan dari informasi yang beredar, fasilitas milobiler seperti meja, kursi di gedung tersebut diangkut ke kantor Pemkab Oku. DPR itu menutup seluruh kegiatan, bahkan DPR Kabupaten Oku ini sebagai wakil rakyat itu yang sangat tidak patut dicontoh menggembok gedung DPR ini yang seharusnya masyarakat itu masih mampu untuk berkomunikasi dengan DPR Kabupaten Oku ini. Bahkan informasi yang kami dapat artinya kursi bahkan mungkin juga meja akan diangkut ke suatu tempat, yaitu ke Pemda. Ini menurut informasi yang kami dapat. Nah, ada apa ini? Apakah berhubungan dengan politik? Nah,
Kami sudah coba mencari siapa yang gembok ini. Tidak ada yang tahu. Yang gembok ini siapa? Apa hantu, apa jin? Kami ini kaget. Ini Pak Muslim rapat. Dari jam berapa? 8.30 rapat ke Pemda tadi ya. Rapat dalam 8.30. Nah, jadi kami tidak tahu apa motif uang gembok ini, siapa yang gembok. So, kami cek di CCTV. Apa dia itunya? Tapi kursi-kursi itu. Sekwan juga mengaku sempat diminta berkantor di Pemkab Oku. Terkait polemik serta dugaan penerimaan PPDB, pihaknya akan mengklarifikasi dan apa penyebab pastinya. Siang hari, gerbang kantor DPRD Oku dibuka dan sempat terlihat salah satu perwakilan sekolah dipanggil ke DPRD Oku. Beberapa staf dan ASN Sekwan Oku masuk setelah ramai di masyarakat. Dari Agan Kambring Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, tim gabungan Polres Ogan Ilir, TNI dan Satpol PP melakukan pembongkaran terhadap sejumlah gudang BBM ilegal di Ogan Ilir. Namun saat pembongkaran dilakukan, lokasi gudang kosong ditinggal penghuninya. Aparat gabungan dari Unit Pidana Khusus Satreskrim Polres Ogan Ilir dibantu TNI dan Pol PP Selasa sore membongkar bangunan yang dijadikan tempat penimbunan BBM di kawasan Indralaya Utara. Selain berlokasi di tengah perkebunan, polisi juga mendapati sebuah gudang yang semula sebagai bengkel mobil dialihfungsikan menjadi lokasi bisnis BBM ilegal. Pembongkaran gudang BBM ilegal tersebut digelar menindaklanjuti instruksi Kapolda Sumatera Selatan lantaran sejumlah tempat tak sesuai izin dan menyalahi fungsi. Sebelumnya petugas juga membongkar gudang di lokasi lain, diantaranya di kawasan Kecamatan Pemulutan Ogan Ilir. Usai dibongkar paksa, tempat-tempat ilegal tersebut langsung disegel dan dilarang beraktivitas. Gudang-gudang tersebut pada awalnya sebagai tempat untuk usaha seperti ini di belakang, yaitu bengkel. Namun tidak sesuai dengan izin yang diberikan oleh pemerintah, beralih fungsi. Saat ini pernah digunakan untuk gudang sebagai ilegal. Segel dalam hal ini lokasi dalam keadaan penyelidikan. Dan bergunanya untuk apa? Saya kan ditelepon oleh dari pihak Polres untuk pembongkaran tempat penimbunan minyak ilegal. Sebelumnya ada laporan tidak ke pihak kelurahan atau ke pihak perangkat lurah, misalnya RT dan RW? Untuk semasa saya menjabat belum ada sama sekali. Jadi baik ini dari warga maupun dari orang-orang tertentu. Selain menyisakan puluhan drum penampungan BBM ilegal, di lokasi juga terlihat banyak tumpahan bahan bakar. Diduga sisa dari aktivitas pengoplosan dan penimbunan dengan modus kencing dari tangki-tangki pengangkut BBM. Dari Ogan Ilir, Novan Wijaya, iNews melaporkan. Pemirsa, dugaan korupsi dana BOK Dinkes dipertanyakan. Informasi yang kami hadirkan sesaat lagi. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, new home of badminton. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews.
Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini di sana? Api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripang. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua. Sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa dong? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer sehat selalu ya. Baru saja saudara kita Eliezer naiki mobil tahanan saya langsung ke tender sana. Menelisik lebih dalam. Membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya akan memperkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, your home of badminton. Anda masih bersama kami di iNews Subsal. Pemirsa, kasus dugaan korupsi dana bantuan operasional kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pali tahun 2021 belum ada titik terang. Sampai saat ini, kasus tersebut masih dalam penyelidikan pihak Kejaksaan Negeri Pali. Kasus dugaan korupsi dana bantuan operasional kesehatan atau BOK di Dinas Kesehatan Kabupaten Pali hingga saat ini seolah jalan di tempat. Hingga saat ini, dugaan kasus korupsi yang merugikan uang rakyat ini belum menemui titik terang hingga menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat Bumi Serepat Serasan. Meskipun sejumlah dokumen telah dilakukan pemeriksaan dan 53 orang saksi telah dipanggil pihak Kejaksaan Negeri Pali, namun belum ada tanda-tanda siapa yang bertanggung jawab terhadap kerugian negara. Kasih Intel Kejaksaan Negeri Pali M. Fadli Habibi mengatakan perkara ini masih dalam tahap penyidikan dan pihak kejaksaan telah meminta bantuan kepada Inspektorat Pali untuk melakukan auditor keuangan untuk mengetahui besaran kerugian negara. Namun hingga saat ini belum selesai. Jadi pada tanggal 27 Juli 2022 kami telah mengirimkan permohonan dan kami sertakan juga dengan bukti-bukti atau berkas-berkas baik pun SPPD ataupun berkas pemeriksaan kami serahkan ke pihak inspektorat untuk dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara. Sampai sekarang penghitungan itu apakah sudah selesai bagaimana? Jadi untuk saat ini masih menunggu dari inspektorat yang mana masih dalam penghitungan jadi belum selesai. Namun saat awak media mencoba mencari informasi dari Inspektorat Pali terkait kendala apa yang menyebabkan hasil audit keuangan tak kunjung selesai, tidak ada pihak yang dapat memberikan keterangan. Dari Pali, Bisrun Silvana, iNews melaporkan. Pemirsa, sebagai bentuk penghormatan dan juga apresiasi kepada seluruh anggota Polisi Republik Indonesia,
Polres Oku Timur menggelar upacara memperingati Hari Bayangkara ke-77. Tanggal 1 Juli kemarin, seluruh anggota polisi Republik Indonesia memperingati Hari Bayangkara ke-77. Tidak terkecuali anggota Polres Oku Timur yang memperingati Hari Bayangkara. Upacara yang dipimpin Kapolres Oku Timur berlangsung dengan hikmat. Juga dengan polisi cilik Polres Oku Timur menuai banyak pujian. Selain dinilai sangat berbakat, aksi dari Pocil Polres Oku Timur cukup menghibur. Tentunya kita mempunyai potensi anak muda, ya. Kita dalam ini adalah polisi cilik. Kemarin sudah memenangkan lomba di tingkat provinsi dan kita harapkan semakin ditingkatkan, semoga ke depan prestasinya semakin lebih baik lagi. Seluruh jajaran Polri menggelar upacara Hari Ulang Tahun Bayangkara serentak di seluruh tanah air. Dari Oku Timur, Jatmiko Francisco iNews melaporkan. Pemirsa, beralih ke informasi selanjutnya, Polres Ogan Komering Ilir melaksanakan penyembelihan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Kali ini 20 ekor hewan kurban dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Pada Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah atau yang dikenal dengan Hari Raya Kurban, Polres Oki melaksanakan penyembelihan 20 ekor hewan kurban dengan rincian 8 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Penyembelihan yang dilakukan di Mapolres Oki melibatkan masyarakat sekitar dengan menerjunkan 20 orang panitia yang ditunjuk. Di antara 12 ekor kambing hewan kurban itu, 3 diantaranya diserahkan kepada pondok pesantren. Kemudian 1 di Masjid Muslimin dan 2 ekor lagi diserahkan kepada Ikatan Mahasiswa Oki atau IMOKI. Sisanya baik sapi maupun kambing akan diserahkan kepada masyarakat kurang mampu di sekitar Mapolres Oki dengan jumlah kupon sebanyak 500 kupon. Ini menyembelih total 8 ekor sapi, 12 ekor kambing. Di mana kambing ini kami serahkan 6, diantaranya 3 di pondok pesantren, 1 di Masjid Muslimin, 2 di Ikatan Mahasiswa Oki, sedangkan sisanya. Diharapkan hewan kurban yang dibagikan mampu meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaan kepada Allah untuk saling berbagi, mengasihi antar sesama. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi iNews melaporkan. Pemirsa, budidaya sorghum mulai dilirik petani. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, your home of badminton. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Mikroralima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripang. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Kau patahkan
Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Naiki mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? The Prime Show with Aiman. Setiap Rabu pukul 9 malam. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sumsel. Pemirsa, pada pelaksanaan Hari Raya Kurban di Masjid Agung Muara Enim, ada 4 ekor sapi dan 13 ekor kambing yang menjadi kurban pada tahun ini. Hewan kurban tersebut merupakan sumbangan dari donatur, Pemkab, dan jemaah masjid di sekitaran Masjid Agung. Pada pelaksanaan Idul Adha 1444 Hijriah, Masjid Agung Muara Enim menerima 4 ekor sapi dan 13 ekor kambing menjadi hewan kurban yang akan disembelih oleh panitia kurban Masjid Agung. Berkurban merupakan bentuk keikhlasan umat muslim dalam berserah diri dan memberikan bantuan pangan daging untuk sesama yang kurang mampu. Ketua Harian Masjid Agung Muara Enim mengatakan, warga sekitar Masjid Agung banyak menyumbangkan hewan kurban untuk disembelih oleh panitia kurban Masjid Agung. Untuk sapi ada 4 ekor, kemudian kambing 13 ekor. Kambing 13 ekor, Pak? Ya. Nanti selanjutnya akan didistribusikan kemana, Pak? Distribusikan kepada wilayah warga ini Mayoran dan fakir-fakir miskin di sekitarnya. Biasanya kalau diprediksi itu seberapa banyak kantong, Pak? Kalau berapa kantong? 400. Pengurus Masjid Agung Muara Enim dan panitia kurban mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Muara Enim dan PLT Bupati Ahmad Usmarwi Kafa dan juga masyarakat yang telah mempercayakan hewan kurbannya kepada pihak Masjid Agung untuk didistribusikan. Dari Muara Enim, Edwin Syasatria, iNews melaporkan. Pemirsa, petani di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mulai membudidayakan tanaman sorghum. Prospek hasil biji-bijian tanaman asal benua Afrika ini cukup menjanjikan. Berikut liputannya untuk Anda. Sorghum merupakan sumber pangan seperti beras dan jagung. Jadi tidak heran bila sorghum mulai dilirik bahkan menjadi makanan pokok di sebagian daerah di Indonesia Timur. Apalagi sorghum dapat ditanam di lahan yang tidak begitu luas. Tanaman sorghum mudah tumbuh di kondisi curah hujan rendah dan bisa ditanam secara tumpang sari bersebelahan dengan tanaman lain seperti kedelai, kacang tanah, jahe, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, sorghum juga dapat dipanen lebih dari 2 kali, sehingga produktivitasnya lebih tinggi dibanding tanaman lain. Budidaya tanaman sorghum di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mulai menunjukkan perkembangannya. Beberapa petani banyak tertarik untuk memulai mengembangkan tanaman ini, dikarenakan prospek hasil biji-bijian asal benua Afrika ini cukup menggoda dan menjanjikan.
Budidaya sorghum tidak butuh modal besar, serta perawatannya begitu ringan. Selain itu, semua hasil tanaman dari biji maupun batang dapat dimanfaatkan. Bahkan panen dapat dilakukan hingga 4 kali dalam setahun. Itu gimana proses perawatannya, mudah atau gimana, Bu? Gampang. Gampang. Gampang sekali perawatannya. Ditugal, terus nyemprot sekali, pupuk sedikit. Untuk wilayah sini, Bu, ini baru perdana nanam ini? Baru pertama ini. Itu gimana setelah dilihat kondisi batang atau buahnya itu dengan keadaannya sekarang? Cukup memuaskan. Menjanjikan kayak gitu? Menjanjikan. Dari 1,5 hektar lahan menghasilkan 4 hingga 8 ton sorghum. Dengan harga jual 2.500 per kilogram, keuntungan bisa mencapai 16 jutaan dalam sekali panen. Untuk sorghum itu sendiri dibanding palawija yang lain, baik di komuniti jagung, bahwa pertama bibit itu tidak terlalu banyak kuantitas yang kita harapkan. Untuk 1 hektar itu cukup 5 kilo, sedangkan kalau jagung bisa sampai 10 kilo. Dengan harga yang cukup ringan bagi petani, 1 hektar itu bibitnya ya antara 500.000 sampai 600.000 gitu untuk jenis bioguma satu. Petani sorghum tidak perlu khawatir saat menjual sorghum, karena ada pengepul yang siap menampung. Bahkan jika luas lahan sorghum hingga 250 hektar, akan dibangun pabrik pengolahan khusus. Dari Ogan Komering, Ulu Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri iNews Sumsel hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Hoirun Disa dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, new home of badminton.